Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk mengikuti sebuah proses pembelajaran e-learning MAN 1 Kota Makassar. Dan tak lupa pula kita hanturkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan telah membentangkan permadani kebenaran. Baik para siswa-siswi sekalian, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan hari ini adalah pertemuan ketiga kita dan kita akan membahas bersama-sama materi kita, yaitu berdirinya dinasti Umayyah bagian pertama. Untuk itu Ananda sekalian silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Materi kita pada pertemuan ini adalah asal-usul dinasti Umayyah. Siapakah itu Bani Umayyah? Bani Umayyah adalah keturunan Umayyah bin Abdul Syam. Bani Umayyah yang merupakan leluhur Muawiyah bin Abu Sufyan dan Bani Hashim yang merupakan leluhur Nabi Muhammad SAW memiliki silsilah keturunan, yaitu Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Berikut silsilah Bani Umayyah. Pertama adalah Qusay melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf memiliki dua orang anak laki-laki, yang itu Abdul Syam dan Hashim. Inilah Abdul Syam yang merupakan leluhur Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Hashim itu adalah leluhur Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdul Syam memiliki seorang putra bernama Umayyah, dan Umayyah memiliki dua putra yang bernama Abu As dan Har. Abu As ini memiliki dua orang putra, yaitu Al-Hakam, dan Al-Hakam memiliki satu putra yang bernama Marwan. Affan memiliki putra bernama Utsman. Kemudian Har memiliki putra bernama Abu Sufyan, dan Abu Sufyan memiliki putra bernama Muawiyah, dan memiliki seorang putra yang bernama Yazid. Nah, kemudian dari Hashim, yaitu Abdul Muthalib yang memiliki tiga orang putra, Abu Talib, Abdullah, Al-Abbas. Kemudian Abu Talib memiliki putra yang bernama Uqali dan Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib ini memiliki dua putra yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain merupakan cucu dari Muhammad SAW, karena Ali bin Abu Talib menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah As-Zahra. Jika diperhatikan silsilah Bani Umayyah, di sini sangat jelas bahwa Rasulullah SAW dengan Muawiyah bin Abu Sufyan itu adalah satu keturunan dari Abdul Manaf bin Qusay. Sehingga peperangan yang terjadi antara Muawiyah dengan Muhammad, Muawiyah dengan Ali bin Abu Talib, sampai meninggalnya Husain pada saat itu, ini adalah perseteruan atau peperangan keluarga.
Berikut persaingan Bani Umayyah dan Bani Hashim. Yang pertama, sebelum datangnya Islam, Bani Umayyah dan Bani Hashim berebut pengaruh dalam proses-proses sosial politik. Keduanya sesama suku Quraisy yang bersaing dalam rivalitas untuk memperoleh kehormatan, prestise, dan kekuasaan. Namun, Umayyah lebih dominan karena mereka adalah pengusaha kaya dan berasal dari keluarga bangsawan dan mempunyai 10 putra, sehingga berhak memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Walaupun keturunan kedua Bani ini memperebutkan kekuasaan, ada di antara mereka menjalani hubungan baik. Di antaranya ada Harb bin Umayyah dengan Abdul Muthalib bin Hashim. Kemudian ada Abu Sufyan bin Harb dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Bani Umayyah mulai menentang dakwah Nabi karena mereka merasa kekuasaan dan perekonomiannya terancam. Abu Sufyan bin Harb menjadi panglima perang untuk melawan Nabi Muhammad SAW, namun tidak pernah berhasil. Perlawanan Bani Umayyah berakhir pada saat terjadinya Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, setelah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya memasuki kota Mekah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Mereka menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bersedia masuk Islam. Tentu Nabi Muhammad SAW menerima dan tetap memberikan kebebasan kepada mereka. Ada di antara mereka yang masuk Islam, seperti Muawiyah bin Abu Sufyan bersama penduduk Mekah lainnya. Ananda sekalian, dari sejarah yang kita pelajari, ada hikmah yang bisa kita petik. Kita tahu Muawiyah atau Bani Umayyah, mereka berusaha terus menentang dakwah Nabi pada awalnya. Mereka berusaha untuk menyerang Nabi Muhammad SAW pada awalnya. Tapi Nabi tetap sabar menerima hal itu, dan hikmahnya adalah kesabaran Rasulullah SAW menghadapi Bani Hashim yang akhirnya menyebabkan mereka masuk Islam dan kekuatan Islam semakin besar. Selanjutnya, sumber materi kita bersumber pada buku Khasanah Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 11 Madrasah Aliyah, penulis Ngatmin Abbas Wahid dan Suratno. Ananda sekalian, silakan kuasai materi ini dengan banyak membaca buku tersebut. Selanjutnya, tugas Ananda adalah membuat presentase. Ada dua materi yang akan dipresentasikan. Materi pertama, sikap Bani Umayyah setelah masuk Islam. Ini akan dibahas oleh siswa yang berurut ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Untuk materi kedua, yaitu proses dan sebab berdirinya dinasti Umayyah. Ini akan dibahas oleh siswa yang nomor urut genap seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Tugas presentase ini harus divideokan dan dikirim 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya di grup WA kelasnya masing-masing. Buat videonya semenarik mungkin. Silahkan berkreasi karena akan mempengaruhi nilainya. Boleh menggunakan aplikasi editing video atau aplikasi saja yang intinya agar videonya semakin baik. Baik, jika ada hal yang kurang jelas, silakan dipertanyakan dan didiskusikan di grup WA kelas masing-masing.
Saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.